Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, saya Nabila Triska Herlianingrum dari Pendidikan Fisika Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan media pembelajaran saya tentang penerapan hukum Archimedes. Simak terus ya videonya. Berikut adalah alat dan bahan untuk melakukan percobaan. Percobaan pertama menggunakan jenis kayu penggirah. Mengapa sih kayu tersebut bisa mengapung? Karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Ketika benda terapung, hanya sebagian volume benda yang tercelup ke dalam zat cair, sedangkan sebagian lagi berada di atas permukaan air dalam keadaan mengapung, sehingga volume benda terbagi menjadi volume benda yang tercelup dan volume benda yang terapung. Percobaan kedua yaitu menggunakan jarum pentul. Mengapa sih jarum pentul bisa tenggelam? Karena massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Ketika benda tersebut tenggelam, seluruh volume benda tercelup dalam air, sehingga volume air yang dipindahkan sama dengan volume benda total. Percobaan ketiga menggunakan styrofoam. Nah, bisa dilihat ya, styrofoam tersebut mengapung. Karena apa? Penjelasannya seperti percobaan pertama yang menggunakan kayu penggirah, yaitu massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Ketika benda terapung, hanya sebagian volume benda yang tercelup ke dalam air, sedangkan sebagian lagi berada di atas permukaan air dalam keadaan mengapung, sehingga volume benda terbagi menjadi volume benda yang tercelup dan volume benda yang terapung. Untuk percobaan keempat menggunakan kayu jati yang posisinya horizontal di atas permukaan air. Bisa dilihat bahwa kayu tersebut mengapung karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Ketika terapung, hanya sebagian volume benda yang tercelup ke dalam air, sehingga sebagian lagi berada di atas permukaan air dalam keadaan mengapung. Untuk percobaan kelima tetap menggunakan kayu jati, tetapi posisinya vertikal. Bisa dilihat bahwa kayu tersebut terapung karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Jadi perbedaan dari percobaan 4 dan 5 yaitu terletak pada luas penampang. Untuk percobaan keempat dengan posisi horizontal, luas penampangnya lebar, dan untuk yang posisi vertikal, luas penampangnya kecil, jadi hanya separuh bagian di dalam air, tetapi tetap masih ada bagian yang di permukaan air. Bisa dilihat pada gambar hasil percobaan tadi. Untuk yang percobaan pertama menggunakan kayu penggirah, hasilnya terapung. Percobaan kedua menggunakan jarum pentul, hasilnya tenggelam. Percobaan ketiga menggunakan styrofoam, hasilnya terapung. Untuk yang percobaan keempat menggunakan kayu jati dengan posisi horizontal juga terapung. Percobaan kelima tetap menggunakan kayu jati tetapi posisi vertikal juga terapung. Jadi suatu benda yang dimasukkan ke dalam air memiliki gaya gravitasi atau gaya berat dan gaya ke atas. Sesuai dengan hukum Archimedes yang berbunyi, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Hukum tersebut menjelaskan hubungan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air, di mana akibat adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung, benda yang ada di dalam zat cair beratnya akan berkurang, sehingga benda yang diangkat dalam air akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Percobaan ini juga berkaitan dengan tekanan, karena tekanan sangat berhubungan dengan gaya dan luas permukaan benda. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Dalam buku chemistry,
Understanding Substance and Matter pada tahun 2015 karya Russell Coates, pengertian tekanan zat adalah satuan fisika untuk menyatakan gaya persatuan luas. Gaya yang dimaksud merupakan gaya tegak lurus dengan permukaan suatu objek. Tekanan zat cair juga disebut tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang terjadi di bawah air. Hal utama yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah kedalaman, massa jenis zat cair, dan gaya gravitasi pada tempat tersebut. Semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan, dan semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Prinsip tekanan adalah banyaknya gaya persatuan luas. Hal ini juga berlaku untuk tekanan hidrostatis, di mana luas penampang sangat mempengaruhi tekanan benda pada fluida yang ditempatinya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Sekian video kali ini. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.